Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Terus. Ketemu lagi dengan saya Andrianto. Di video kali ini kita bakalan khusus membahas tentang hasil rapat yang dilaksanakan oleh The Fed tadi malam, teman-teman, jam 1 pagi, yang membahas tentang FOMC atau kenaikan suku bunga yang sudah menakuti kita nih beberapa bulan ke belakang. Yap, gimana hasilnya? Kita langsung masuk aja ke layar. Oke, kita masuk ke market, teman-teman. Jadi, di video kali ini kita bakalan membahas tentang FOMC statement yang dilaksanakan oleh The Federal Reserve tadi malam jam 1 sampai jam 2-an ya, kalau nggak salah ya. Dan price action Bitcoin tentunya. Finally, teman-teman, setelah ketidakpastian beberapa bulan ke belakang, FOMC setelah dilaksanakan tadi malam. Dan hasilnya adalah, as expected, the FOMC tonight increased the Fed funds rate by 50 BPS and laid off the plan to reduce the balance sheet by $95 billion per month after phase-in period. Jadi, kenaikan suku bunga udah fix di 0,5% atau 50 BPS. Nah, setelah The Fed mengumumkan bahwasanya fix kenaikan ada di 50 BPS atau 0,5% dari kenaikan suku bunga, hal ini direspon baik oleh market, teman-teman. Kita bisa lihat sendiri bahwasanya ada kenaikan yang signifikan terhadap market Bitcoin, kurang lebih ada di 3,89%, kemudian di Nasdaq juga sama, ada di 4,24%, di S&P 500 juga sama, teman-teman, 3,83%. Namun nggak berhenti di sana aja, teman-teman. FOMC juga memberikan statement tambahan bahwasanya as widely expected, the FOMC increased the target range for the Fed funds rate by a larger 50 BPS to 0,75% sampai 1%. Jadi FOMC bakal menaikkan target kenaikan suku bunga sampai 50%, yaitu di 0,75 sampai 1%. And laid off the plan to reduce the balance sheet by $95 billion per month after a 3-month phase-in period with half the amount. The decision was unanimous. Jadi keputusan ini sudah bulat, teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman. Kenaikan suku bunga sampai 0,75% atau bahkan 1% itu nggak mendadak gitu loh. Jerome Powell itu memberikan statement bahwasanya, but in the press conferencing, Chairman Powell stated that we should expect 50 BPS of hikes at the next 2 meeting. Nah, statement ini udah jelas bahwasanya ke next 2 meeting berikutnya, Jerome Powell itu cuman ya expect kenaikan 0,5% aja dari suku bunganya. But if they did not see sign of the inflation leveling of the labor market cooling, itu bakal memberikan trigger mereka untuk menaikkan suku bunganya. Nah, dilihat dari hasil FOMC, teman-teman, bahwasanya FOMC vote itu ada di 10/10 ya. Jadi, seluruh anggota Federal Reserve itu setuju untuk kenaikan funds rate atau interest rate suku bunga ini, teman-teman. Kemudian kita masuk ke data, teman-teman, bahwasanya The Fed atau FOMC itu melanjutkan skenario mereka yang ada di rapat 2022, teman-teman. Bahwasanya mereka bakalan reducing the size of Federal Reserve balance sheet. Jadi detailsnya ada di sini. For Treasury security, the cap will be initially be at $30 billion per month selama 3 bulan ya. Kemudian bakal dinaikkan ke $60 billion per bulannya. Kemudian for agency debt and agency mortgage-backed securities, the cap will be initially be set at $17,5 billion per bulannya, and after 3 months bakal dinaikkan kembali ke $35 billion per bulan. Pertanyaannya, apakah ini besar? Jadi kita ngelihat terlebih dahulu, teman-teman, balance sheet dari Federal Reserve ya. Kita bisa lihat sendiri, teman-teman, di sini US Treasury di sini ada 5,7 triliun. Kalau kita di bulan pertamanya atau sampai 3 bulan itu dikurangi 30 billions, maka cuman 0,5%-nya. Sedangkan kalau untuk mortgage-backed securities itu ada di 2,7. Kalau 2,7 dikurangi 17,5 billion dollars, maka ya sekitar 0,5 juga, teman-teman. Sebetulnya nggak begitu gede sih. Oke, teman-teman, kita udah membahas tentang hasil FOMC, yaitu kenaikan udah fix ya, teman-teman, 0,5% interest rate atau kenaikan suku bunga, serta rencana untuk pengurangan balance sheet
senilai sampai 95 billion dollars. Kita bakalan masuk ke chart terlebih dahulu teman-teman untuk membahas price action Bitcoin tentunya. Oke teman-teman, hasil The Fed kemarin ternyata direspon baik oleh Bitcoin teman-teman. Jadi kita melihat time frame Bitcoin di daily, kita bisa lihat sendiri kenaikan saat FOMC tadi itu kurang lebih 3,4% ya. Sedangkan kalau kita cek di daily time frame, ini membentuk pola bullish engulfing di mana buyers itu take the controls of the market di daily time frame teman-teman. Dan kalau kita melihat sebetulnya teman-teman, di time frame daily itu terbentuk pola falling wedge. Pola falling wedge adalah pola pembalikan arah yang sebelumnya bearish, ketika di breakout dia bakalan become bullish teman-teman. Kemudian kita coba turunin lagi di time frame 4 hour-nya. Jadi kita bisa melihat juga teman-teman, setelah Bitcoin itu konsisten membuat lower low terus menerus, finally teman-teman di sini high ya, di sini high, low, higher low, lower low, lower high, lower low, dan lower high. Nah, setelah dia Bitcoin ini konsisten membuat penurunan terus-menerus, teman-teman, finally di harga 37.300 atau 400-an, ini berpotensi menjadi bottom sementara, teman-teman. Dan kita melihat sendiri bahwasanya area di sini bottomingnya ketika sudah menjadi bottom, kemudian dia naik lagi nih, teman-teman. Naik lagi. Dan di sini pertama kali Bitcoin membentuk lower high atau penurunannya itu nggak jauh lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, ini adalah early warning akan pembalikan arah. Kemudian kalau kita turunin terlebih dahulu teman-teman ke TF 1 jam biar kita melihat ya. Nah, ini ada pola yang namanya double bottom juga teman-teman. Jadi di sini bottom 1, neckline bottom 2, dan dia bakalan naik ke atas. Apalagi ini udah dikonfirmasi menjadi breakout teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah bullish trend itu sudah kembali ya? Kalau kita melihat di time frame 1 jam, bullish trend sudah terkonfirmasi. Cuman kalau di time frame yang lebih besar ini belum juga teman-teman. Jadi kita perlu waspadai teman-teman, dan kita coba melihat potensi apa yang bisa kita manfaatkan untuk trading tentunya. Jadi coba saya analisa terlebih dahulu teman-teman. Kita bisa melihat di sini adalah high yang sebelumnya, dan high di sini udah dikonfirmasi dan udah ditembus teman-teman. Ini menjadi change of character bullish teman-teman. Kemudian kita bisa melihat juga finally Bitcoin membentuk yang namanya higher high. Ini adalah syarat terpenting di mana ketika bullish trend, maka Bitcoin harus atau trend market tersebut harus membuat higher high terus menerus dan harus konsisten tidak menyentuh lower low terlebih dahulu teman-teman. Jadi kalau di 1 jam bullish trend ini sudah terkonfirmasi ya teman-teman, cuman kayaknya kita lagi terreject di area resisten sebelumnya. Di area sini kurang lebih resisten di daerah 4 jam teman-teman kalau kita naikkan ya, betul. Jadi di resisten 4 jam dia ke reject, kita bakalan mencari area supportnya terlebih dahulu. Berarti kalau ini udah konsisten dia breakout falling wedge teman-teman, berarti dia main di Elliott Wave Theory triangles ya. Jadi ABCDE kita bisa menunggu di area neckline dari double bottomnya. Kurang lebih ya di area-area sini ini boleh sih teman-teman. Ini adalah kemungkinan area demand zone selanjutnya untuk Bitcoin. Dan target paling paling deket ya, bisa dibilang paling deket kurang lebih di area 42 nih. Kurang lebih ada di sini kalau kita melihat. Jadi supply zone-nya kurang lebih ada di sini. Kenaikannya mungkin bakal terjadi seperti ini teman-teman. Ini ada rejection, retest kembali ke area demand dan melanjutkan kenaikannya. Kemungkinan besar kita bakalan visit di area 42 jika pattern falling wedge ini bakal holding position Bitcoin teman-teman. Dan syaratnya adalah Bitcoin tidak membuat lower low lagi tentunya. Jadi itu adalah kunci dari trend bullish tentunya. Nah, kalau kita bisa melihat short term trade atau short term target Bitcoin mungkin aja bisa seperti ini. Best way adalah kita nunggu area retest atau memastikan bahwasanya supply zone itu sudah berhasil di breakout kembali gitu. Oke
Oke, jadi mungkin itu aja yang dapat kita bahas teman-teman di video kali ini. Dan teman-teman yang belum entry position, nggak usah khawatir, jangan FOMO. Karena sign of bullish itu masih di time frame yang lebih kecil ya. Kita juga bentar lagi masuk ke weekend dan nanti malam juga ada berita penting tentang NFP teman-teman. Jadi nikmati liburan kalian, dan ini juga dalam momentum Idul Fitri juga ya. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, barangkali ada salah kata-kata dari saya. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Thank you teman-teman. Kalau suka video ini jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua. Bye-bye.